Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris. Dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine. Pada tahun 1922, Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ini memberikan Mandate for Palestine untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendirikan negara Yahudi. Nah, seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 22 sampai dengan 1939, sampai dengan 1940 dan seterusnya, itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji. Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin dunia sekarang sudah berganti, awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika, maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-Bangsa, daripada League of Nations menjadi United Nations, menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, PBB. Maka PBB inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina. Mereka bilang, kalau gitu kita bagi dua aja. Ini perampokan yang sangat luar biasa. Penjajahan yang di awal diamini oleh PBB adalah penjajahan atas negeri Palestina, penjajahan atas negeri Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka langsung membagi wilayah menjadi dua. Ada wilayah Israel, yaitu ada 55% daripada tanah Palestina, sedangkan 45% diberikan kepada orang-orang Arab. Itu adalah usulan daripada PBB, namanya UN Partition. Partisi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1947 tanggal 29 November. Nah, ini adalah satu penjajahan dan satu perampokan yang besar. Menindaklanjutin itu semuanya, orang-orang Israel kemudian mendirikan negara Yahudi. Jadi Israel Declaration on a Jewish State. Jadi mereka akhirnya memenuhi apa yang mereka inginkan. Mereka bentuk Der Judenstaat pada tanggal 14 Mei 1948, di mana Perdana Menteri pertamanya adalah David Ben Gurion. Maka pada tanggal itu didirikan negara Yahudi, negara Israel. Dan sekaligus menjadikan Palestina stateless, menjadikan Palestina itu tidak punya negeri, tidak punya hak sebagai manusia. Karena itulah apapun yang mereka lakukan senantiasa pasti mereka yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak diakui oleh hukum internasional. Yang diakui adalah Israel oleh PBB. Siapa yang memerintahkan? Amerika. Dari sini teman-teman sudah tahu bahwa siapa bapaknya Israel atau negara Israel laknatullah itu, siapa yang kemudian menjadi bapak daripada negara penjajah yang bengis itu? Yang menjadi bapaknya adalah Inggris. Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika. Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB. Sehingga kalau kita tahu semua itu, nggak mungkin Inggris, nggak mungkin Amerika, nggak mungkin PBB akan menguntungkan bagi orang-orang yang terjajah di Palestina. Pasti mereka akan menguntungkan anak mereka yang mereka lahirkan, yaitu Israel itu tadi. Jadi kalau berharap pada mereka, ya itu sama aja kayak Anda berharap mimpi di siang bolong, kan gitu kan ya. Nah, setelah itu kemudian banyak sekali kemudian protes daripada orang-orang Arab pada saat itu dengan keberadaan Israel, lalu diakhiri dengan perang 6 hari. Perang 6 hari ini secara ajaib keroyokan daripada Syria, Irak, Yordan, Saudi, Mesir itu dimenangkan oleh orang-orang Israel secara ajaib. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ya pengkhianatan kaum muslimin, pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin. Mereka seolah-olah ingin mengenyahkan Israel, tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing. Pengkhianatan penguasa Mesir, pengkhianatan penguasa Yordan, dan seterusnya. Sehingga waktu itu justru orang-orang Israel mengukuhkan satu mitos bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan. Kaum muslimin hancur, dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh, dan menjadilah kita seperti sekarang.